Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi bertemu dengan teman SD-nya terdahulu, inisial namanya M. Temannya itu sedang sakit gigi. Kemudian Fulan diajak oleh satu sosok, diajak memasuki hutan, seperti beda alam. Karena di dalam hutan itu banyak makhluk berbentuk aneh-aneh. Ada makhluk jerapah 2, tetapi sangat besar. Ada juga kambing bertanduk besar. Sedangkan Fulan di dalam mimpi itu terlihat kecil dibandingkan makhluk-makhluk di hutan tersebut. Dan bentuk-bentuk yang lain terlihat asing. Kemudian sosok yang mendampingi Fulan menyuruh memetik daun pada tumbuhan di hutan tersebut untuk obat temannya si Fulan yang sakit gigi. Kemudian Fulan memetik daun di hutan tersebut, lalu terlihat ada temannya yang sakit gigi itu. Lalu daun itu diletakkan di mulut atau gigi temannya yang sakit gigi, kemudian temannya itu sembuh. Setelah itu Fulan berbicara kepada sosok yang mendampinginya dengan berkata, "Kalau kita mau balik gimana?" Kemudian sosok yang mendampingi Fulan itu menjawab, "Itu memakai miangga." Miangga itu bentuknya seperti makhluk berkepala tetapi tidak ada wajahnya. Tiba-tiba miangga tadi mendekati Fulan. Seperti bertransisi, tiba-tiba Fulan sudah kembali ke dunia seperti semula. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut Allah datangkan kepada Fulan sebagai pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang buruknya orang yang banyak makan, banyak minum. Kemudian orang yang seperti itu memiliki sifat kebinatangan. Kalau orang sudah memiliki sifat kebinatangan, maka perilakunya banyak yang tercela. Ketika di mimpi itu divisualkan teman SD, itu mengenai makom spiritual seorang muslim yang belum mengerti hukum-hukum atau belum mengerti syariat Islam, belum mengerti peraturan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga orang yang di makom muslim tersebut Allah visualkan giginya sakit. Gigi sakit itu adalah simbol perwakilan tentang orang yang banyak makan. Banyak makan tidak diimbangi dengan menggosok gigi, kemudian giginya sakit. Banyak makan, kemudian gigi sakit itu adalah tentang orang yang hidupnya selalu menuruti hawa nafsunya, tetapi tidak mengimbangi dengan amal soleh. Sehingga dampak buruk selalu menyertainya. Oleh karena itu, di dalam mimpi itu divisualkan oleh Allah dengan adanya visual hutan. Hutan itu adalah simbol perwakilan dari keadaan spiritualnya, perilakunya, bahwa orang yang ada di dalam mimpi Fulan, yang teman SD-nya itu, adalah gambaran seorang muslim yang belum mengerti hukum-hukum agama, belum mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, belum mengerti tentang peraturan-peraturan Allah, sehingga di dalam menjalani kehidupan
tidak memiliki arah yang jelas. Di dalam hutan itu tidak ada penanda jalan seperti jalan perkotaan. Kalau jalan perkotaan ada nama gang, ada nama jalan untuk memudahkan orang yang berjalan sehingga mudah mencapai tujuan. Berbeda halnya dengan hutan. Ditambah lagi penguatnya di dalam mimpi itu ada makhluk-makhluk berbentuk aneh. Itu mengenai ragam-ragam perilaku yang buruk yang dilakukan oleh orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan tidak memiliki ilmu agama. Dan ketika ada visual hewan, jerapah, itu adalah simbol perwakilan dari orang yang lamban di dalam beramal dan panjang angan. Kepalanya ada di atas tinggi, lehernya panjang, itu simbol perwakilan orang yang memiliki panjang angan-angan tentang keduniawian. Sedangkan jerapah itu hewan yang lamban, itu memiliki makna tersirat. Orang yang seperti itu adalah orang yang lambat di dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama, tidak sulit untuk menjalankan perintah Allah, lamban dalam beramal. Nah, mengenai panjang angan-angan itu berkaitan dengan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti perumpamaan musafir yang rehat sejenak di bawah naungan pohon pada hari yang begitu panas, lalu meninggalkannya. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri berkata, seorang hamba yang panjang angannya pasti buruk amalnya. Nah, itu sesuai dengan gambaran di dalam mimpi itu. Kemudian ketika di dalam mimpi itu ada simbol kambing bertanduk besar, itu memiliki makna tersirat tentang orang yang beramal tetapi ingin terlihat baik. Jadi tanduk yang besar yang dimiliki kambing itu mengenai kehormatan hewan tersebut. Jadi ketika divisualkan seperti itu di dalam mimpinya, maka itu berarti orang tersebut memiliki sifat kebanggaan, ingin dihormati orang lain. Dan ketika di dalam mimpi itu ada seorang sosok yang menyuruh fulan untuk memetik daun pada tumbuhan di hutan, itu memiliki makna tersirat bahwa fulan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai makom ma'rifatullah, makom mengenal Allah. Yang mana makom itu hanya bisa dicapai terlebih dahulu harus memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian bertarekat, kemudian mengamalkannya. Nah, setelah fulan mencapai makom ma'rifatullah, barulah dia itu bisa menyembuhkan temannya yang hidupnya serampangan. Makanya di visualnya itu daun tersebut disuruh diletakkan di mulut atau di gigi temannya yang sedang sakit, kemudian temannya sembuh. Itu tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada fulan. Setelah fulan itu mencapai makom ma'rifatullah yang disebut al-arif billah, barulah dia itu bisa menyembuhkan orang yang makomnya seorang muslim yang belum mengerti hukum agama, agar fulan mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengajarkan bertarekat atau mengamalkan ilmu syariat tersebut, yang kemudian orang tersebut akhirnya menjalani kehidupan terarah, tidak serampangan, tidak hidup seperti di hutan, tidak punya penanda arah sama sekali. Sehingga kebingungan kalau misalkan ada orang hidupnya layaknya di hutan. Dan ketika fulan bertanya kepada sosok yang mendampinginya dengan perkataan, kalau kita mau balik gimana? Kemudian sosok itu menjawab, itu pakai miyangga, bentuknya seperti makhluk berkepala tetapi tidak ada wajahnya. Itu adalah anjuran kepada fulan agar ketika ingin mencapai makom ma'rifatullah, dia harus menjadi seorang mukmin terlebih dahulu melalui tahapan di level mukmin, yaitu mempelajari ilmu hukum agama, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dan dia setelah mengamalkan akan mendapatkan pola pikir, menjadi orang yang berakal. Yang disebut orang beriman, orang mukmin itu adalah orang berakal. Makanya disebut divisualkan makhluk berkepala, tetapi tidak ada wajahnya. Itu memiliki makna tersirat agar fulan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Tujuannya hanya fokus kepada Allah semata-mata. Itulah takwil mimpi yang dialami fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.